Apa judulnya? Penjelasan penipuan penjual kucing. I'm Dia baper. dendam banget sama penjual itu I'm kucing. baper. Hmm. Nah, mami minta ibu acak-acak dulu. Aduh. Jangan minta Om Dadi dong. Iya, Mana penjelasan penipuan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari tadi Naira itu ingin memberikan penjelasan tentang, tadi kan aku live pulang Kucing dari penipu. Sukabumi. Enggak. Dia beli coba jelasin. Oke. Oke, nih denger ya. Jadi awalnya kayak gini. Jelasin, ntar dulu. Jadi banyak banget yang nge-DM aku. Ternyata penipuan aku kan nggak pernah beli sesuatu tuh dari sosial media, apalagi Instagram, karena aku tuh orangnya nggak pernah mau repot. Ini bener apa enggak gitu ya. Kalau nggak kenal banget, aku tuh nggak pernah mau berurusan dengan jual beli yang aku nggak kenal atau Instagramnya nggak terlalu meyakinkan. Kucing nipu aja dicari nih. Makanya Apalagi kalau nipu nih, hati-hati nih, kalau teman-teman minta di review makanannya, itu aku selalu nggak aku review begitu aku terima makanan, tapi Instagramnya di lock. Kok kakak nyupir lo hari ini? Itu Oh, iya? pilihan ya, dia nyepir. Nah hari ini ternyata itu terjadi. Pinjam ya mobilnya ya. Gitu deh. Ternyata hari ini terjadi di anak aku. Naira beli kucing dari Instagram, ternyata dia ditipu. Tuh, coba kakak jelasin gimana asal mulanya. Hati-hati nih, kucing ditipu aja dicariin nomanya, apalagi cowok-cowok. Be careful. Tuh, hati-hati ya. Kita cari sampai mana? Adanya support kalau masalah penipuan, dia tumben deh kamu ikut live. Biasanya jempol doang. Nggak sakit hati. Udah dia. Oke, jelasin. Aduh. Jadi ceritanya gini. Aku nanya. Simak ya guys, karena banyak banget yang nge-DM aku gimana ceritanya penipuan kucing. Simak ya. Jadi Kucing nipu. a week ago, kayak seminggu yang lalu, aku kayak nge-DM temen aku, woi, tahu nggak beli kucing di mana gitu. Terus dia bilang, kagak tahu, ntar deh gue cariin gitu. Terus dia nyari-nyari kan, ternyata IG-nya. Kemarin dia kirimin, nih ada IG ini, kayak testimoninya bagus, kayaknya oke juga nih. Apa gitu. nama IG-nya? Nama Gue sebut. Ya sebut aja, nggak apa-apa, biar kakak menyelamatkan orang-orang pencinta binatang juga yang pengen beli ke Kamu situ. nggak tahu ngeliat ini akun palsu. Dia Oke, kan tunggu. dia kan jujur orangnya, dipikir sama aja Because they semuanya. sent me a video of packingannya kayak gimana, And it had 5,000 followers. nomor resinya kayak gimana gitu, sampai kayak gitu. Nah, namanya underscore Elinar Catering. Ini aku screenshot karena aku udah di block dari akun main sama second aku. Ini Instagramnya, kenapa aku share karena Itu bisa dilaporin. setelah terjadi transaksi, Naira di blok Instagramnya. Setelah Bukan. Tunggu. gimana, The story's like this. Aku cari-cari kan, terus aku nemu kucing ini nih. kucing mana yang udah kamu bayar berapa? Kamu boleh tahu nggak berapa kamu belinya? 1 juta. Aduh, 1 juta banyak ya untuk umur Naira yang Ini belum katanya- bisa cari uang, banyak. Katanya Munchkin Cat nih, yang ini, ada yang ini, tuh. Katanya Munchkin Cat. Yaudah gue beli dong. Bisa ya di belakang saya. Sini cinta. Kakak lagi cerita sama teman-teman kalau dia ditipu beli kucing. Kamu mau Iya. support kakak nggak? Dulu Munchkin. Aku mau kayak Grizzly, aku mau beli kucing kayak Grizzly. Nah, Dia, Tuh lihat tuh. ntar saya lagi live dulu. nah, terus udah dong aku terus katanya to adopt WA nomornya. Kakak Naira lagi curhat Nah. sama teman-teman. Katanya kalau misalnya mau nge-adopt kucing, Nih, kakak Naira ditipu beli kucing ini. Mana? kalau mau nge-adopt kucing kita Jojo. Tenang. Udah nanti. Oke. Nih. Nih. Tuh, lucu kan kucingnya? Ternyata kakak dibohongin sama orangnya. Jahat ya? Orang itu kucing apa? Kucing kayak Grizzly. Kakak, masih mending kamu ditipu kucing. Angkat saya pernah ditipu tau nggak apa? My dad burung 40 juta. Ya, that's worse. Ada ditipu sambal 3 juta atau 2 juta.
Tuh, ternyata Bapak Chen juga ditipu beli sambal 3 juta. Oke, nah, Aduh, Gusti. Anak tirinya kamu, Nay. ya you told me. Iya, dia bikin sambal buat sekolah, nggak punya duit, kasihan. Iya, kadang-kadang. Berapa? Cuma 200.000. Sini deh, gue beli yang banyak. Saya udah gitu, maaf ya guys, kalau minta-minta dari Instagram, pakainya nggak pernah ada yang gue balas, nggak pernah gue mau beli. Oke, itu curhat Pak Chen yang lain. Jadi dia pernah jelasin dulu ya. Jadi dia itu kenapa nggak pernah mau bantu dari DM yang minta bantuan ke dia, karena ada satu pengalaman, ada anak kecil nge-DM katanya buat uang sekolah, dia minta jualan sambalnya 200.000, lalu dia transfernya 3 juta. Ternyata dengan beli sambal ya, bukan ngasih begitu aja. Ternyata begitu di mana sambalnya diblok dianya. Gitu. Oke kakak lanjut. Udah dong, aku tanya-tanya, terus aku bilang, ini harganya berapa? 875 kak. Yang aku tuh udah mulai curiga pas orangnya itu nggak manggil aku Bu, Kak, Pak, atau siapa, manggilnya Dek. Aku udah mulai curiga. Tapi I was like, oh, you know what? If there's like a testimoninya bagus, and It's too cheap to be true, it's not true. yeah, sure. Ya. Kak, testimoninya bagus, terus banyak yang foto-foto bukti, ya udah aku kayak oke lah, I'll just buy it, you know, like what's the worst that can happen? I have, anyways, Terus, ya udah aku belikan, terus aku tanya, oke, kalau sama ongkirnya berapa gitu, mereka bilang oke, kita kirimnya pakai kargo kak. dari mana katanya? Dari Batam. Oh, oke. Adresnya ada di Instagram account, makanya aku kayak percaya gitu. Oke. Soalnya kalau misalnya mereka taruh adresnya di Instagram account-nya berarti beneran dong ya, gitu. Terus? Kejedot. Aduh, kenapa ini cinta mami sih cinta cinta? Kejeduk sakit banget pasti. Aduh, ada kejadian apa sih? Terusin Nah, ceritanya. terus habis itu, Terus biar orang jahatnya ketangkep. terus habis itu, ya udah aku kayak oke, proses yuk gitu. Habis itu aku isi format dan aku disuruh isi Instagram account aku kayak bingung kan, kayak kenapa why do I have to put my Instagram account in? Turns out they're gonna block me after I refund or something. I don't know. Okay. Why can't I just check? So they asked for my number, they asked for my name, Instagram account. Mereka minta kayak format alamat bla 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 gitu. Aku isi semua. Semalam aku bayar. Nyesek nggak hilang 1 juta begitu aja? Nyesek. Beli cemilan Renzo dapat selaci lebih loh. Nah, terus habis itu udah kan. Tadi pagi mereka kirimin aku videonya itu kayak nih kak, udah siap dikirim bla bla bla, udah ada di box, resinya dia pegang, resinya dia udah pegang, terus ya udah gitu kayak aku kayak oke, berarti beneran dong ya, sampai aku kasih tahu papa aku kayak pak ini apa dikirimin video loh, ini beneran loh kayaknya, insya Allah dapat kucingnya. Abis itu ya udah kita tunggu, tahu kargonya nelfon aku, dia bilang gini, Dibilangnya apa? Ini juga kita ditipu juga nih. Kata apa terusin. tunggu. Halo kak, ya jadi untuk pengiriman ke alamatnya kakak, Provence Parkland bla bla bla, Ya. bla bla bla, itu ada biaya tambahan kak untuk asuransi dan surat sehat. Terus aku cek dong kayak asuransi, surat sehat apa? Oh, dia minta transfer lagi. Minta transfer lagi. Terus Oke. mereka bilang Manjang ya nipunya. tapi nanti kami balikin setelah 15 menit gitu, itu cuman buat uang jaminan doang. Terus aku bilang oke, ya udah, Kecilin kirimin itunya, nomor rekeningnya. enggak, bukan kirimin Dia lagi ngejelasin dia ditipu. kayak itunya, bondnya dikirim dan totalnya dikirim. Terus mereka bilang Berapa? oke, kita WA. Totalnya 799.000. Untuk Nggak mungkin kan kalau misalnya harga plus ongkirnya 957.000, asuransinya paling 5%, 10%. Oh, emang begitu ya? Iya, paling kayak gitu. Kayak terus mereka bilangnya ya supaya nggak dikarantina lagi nanti kalau sampai Soekarno Hatta bla bla bla. Udah dong, aku kira kayak oke, Gitu ya, you know,
And then they sent me, mereka kirim aku harganya, aku udah kayak, nah ini pasti bohong gitu. Pas mereka kirim harganya, ini pasti bohong. Terus aku tanya ke nomor telepon pet shopnya, itu tadi nomor telepon kargonya, nomor telepon pet shopnya, Kak, emangnya iya aku harus bayar asuransi? Terus dia bilang, coba dicek aja sama kargonya gitu. Terus aku bilang, loh kan masa saya yang ngecek, kan bapak yang ke kargonya gitu. Terus gitu dia bilang, udah ikutin aja yang kargonya mau apa gitu. Suruh transfer. Aku kayak hah gitu, gimana sih? Mami Nah, ada kupu-kupu. abis itu ya udah kan, aku udah mulai kayak ini kayaknya ada yang nggak bener nih gitu. Terus aku tanya ke kargonya, Pak emang wajib ya bikin surat sehat? Kalau nggak pakai surat sehat nggak apa-apa deh, kalau kucing saya di karantina juga nggak apa-apa, 2 minggu juga nggak apa-apa, ntar juga lepas Ikutin lagi ke aja, saya. ya. Ikutin aja prosesnya gitu, nggak perlu surat-surat tambahan. Tapi wajib Kak katanya. Terus aku kayak, yaudah saya cancel aja gitu. Saya cancel aja. Nah abis itu ya udah, gue minta cancel. Terus mereka bilang, Kak tunggu 15 menit ya, nanti ditransfer, minta nomor rekeningnya dong. Aku kirim nomor rekening papa aku. Udah dikirim, aku tunggu 15 menit. When I check my WhatsApp, aku udah diblok. Jadi gitu ya modus tuh. Tapi mohon maaf, chatnya nggak ada soalnya aku udah blok. Jadi Itu dah, mami mau jelasin dulu ke teman-teman. Udah Gadget hilang. tangkap kupu-kupunya. Nih, ntar kita masukin plastik. it's not there. I already deleted it. Cause aku kayak marah banget that I just blocked and deleted it. Ya sebenarnya gue nggak ikhlas sih, tapi kata mami suruh ikhlasin aja, duitnya pergi kemana. Semoga bermanfaat, semoga casan lu cuma bekerja di angle tertentu. Semoga bantal lu panas terus, semoga Marah. Kalau orang ikhlas nggak boleh nyumpahin. Orang ikhlas. Semoga sikat gigi lu ada nyamuknya, semoga odol lu expire, semoga lu susunya expire, semoga lu telur omeganya bukan omega, jadi pas lu makan telur itu lu berak-berak. Ya gitu ya, boleh ya. Jadi jadi pada intinya ini pengalaman pertama Naira beli dari Instagram. Pertama, this is first time. First time buying pets online ya. Yang ketipu. Iya. Kalau barang lain beli online sering ketipu? Enggak. Oke. Berarti ini pertama kali dia beli sesuatu dari Instagram dan ternyata memang modusnya itu menurut aku tuh ada lagi harus bayar ini sehingga tidak hanya 1 juta yang niat mereka tipu. Jadi ada tahapan lagi yang mungkin nanti mereka akan lakukan. Guys, untuk penjual-penjual tipu ini kalian bisa tipu-tipu, kalian bisa dosa-dosa, tapi Allah selalu melihat. This is my girl. Ya, jadi itu ya. Kakak lagi emosi sama penjual kucing. Mana tadi Instagramnya apa? Situ. Nanti mami post aja di Instagram mami. Sorry sayang, kan kita harus kasih tahu ke orang-orang jadi. Elinar Cattery itu. Nanti aku post di Instagramnya mami. Nana. Show them the legit one. Ya. Elinar Cattery. No, the one that works. Oh ya. Mesti ada polisi kan yang ini yang nangkepin orang ini. Jojo. Nyalain lampunya. Kriminal kayak gini ya. Tuh Naira mau anak kucing banyak di rumah. Andini 0597. DM aku. Seneng. Iya. But where do you have like a... Kejauhan deh beli di kucing di Batam. Iya dia nggak ngerti soalnya. Batam. Iya. Dia nggak ngerti. Tapi ini I was about to make my friend check there, you know, but then after I was about to make my friend check. Anwar, halo Anwar. Very nice education from 1 million. Tuh ini untuk mudah-mudahan untuk semua yang nonton, ini banyak banget yang nonton agar lebih hati-hati jika membeli sesuatu dari Instagram. Jangan sayang, jangan nak. Hati-hati membeli apapun dari siapapun. Except kalau COD. Coba. COD. Ya, COD. Oh, ternyata lebih pengalaman adiknya loh. COD, apa itu? Bayar di tempat COD itu. I love you Kaira, I love you so much. Thank you, Mom. You're right, absolutely right. In every single business deal, the most important thing is TOP. Term of payment. Kalau kamu pernah nggak dibohongin? Kak. Nggak pernah. Pernah jujur, pernah nggak dibohongin? Enggak. Sama siapa gitu Adi jujur? Sutiman. Adi Sutiman pernah nggak bohong sama kamu? Apa bohongnya? Pernah katanya mau berhenti. Iya. Kenapa dia mau berhenti? Tahu. Bohong
bohong. Suntik nih ya. Enggak dong, itu bercanda namanya, bukan. Itu bercanda. Coba apalagi nih, Mami mau tanya, apalagi pertanyaannya Mami gak bisa baca. Ini apaan? Indah 1980, ya camping itu bikin kita damai. You. Is there anything in it? Jadi gitulah pokoknya intinya Naira itu kesel. Dari tadi dia pengen kasih tahu ke teman-teman semua agar hati-hati kalau bertransaksi di dunia maya. Kara, the whole box is almost finished by now. What? I Is want to it? eat half. I ate one. I ate two. This is like my non keto weekend. I ate 2 Cruffles and this. What is it? Cruffle is long marinated. What is it? Naira kenapa nggak ikut camping? Dia masih banyak urusan. Jadi di sana pun belum terlalu apa ya, masih Banyak bocil. Naira itu senangnya tenang gitu. Nah karena aku kan kalau ke sana selalu rame-rame, bawa sahabat aku. Jadi dia memilih untuk ya udah nanti aja. Karena kan katanya tadi nggak mau gue bocil. Gak muat tempat Nih tidurnya. kakak Naira, kakak Naira. Masa gue tidur di balkon? Sayang, look. Indah Irdali katanya sudah cek ada foto pemiliknya dan kawan-kawan penjual kucingnya. Ya boleh tuh kalau kamu bisa DM dia, tolong sampaikan salam dari anak saya. Kalau misalnya mereka ada orangnya, Anak suruh saya. balikin uang aku, bukannya malah aku diblok. Ya itu kan udah diikhlasin. Enggak ikhlas. Angkatan gantiin kita laporin. Tuh, kalau bapaknya kompor guys. Aku pernah kena tipu mau beli HP di salah satu platform belanja online terus ditipu. Iya banyak ya. Kalau HP itu udah deh belinya di tokonya aja. Kacamata rada memburem, ini kacamata baru loh karena kacamata aku hilang di sungai. Ini aku beli baru. Enggak. Baru Oh, kok. baiknya diulapin. Baiknya baiknya dilapin. Tumben. Cuma karena lagi live doang. Oh ini apa namanya, pencitraan. Aku habis dilapin kacamata sama Dikasih dia. 2. Katanya cuman karena lagi live jadi dilapin. Oh pencitraan, kalau gitu pencitraan. Nggak mau banyak coklat. Oh ini penjual masker, iya waktu itu banyak banget ya penipuan penjualan masker ya. Pokoknya lupa ada tukang tipu. Rot. I hope you rot, you rat. Tuh pernah juga ketipu jam tangan online. Oh ternyata banyak ya yang suka Banyak, Mami. Oh Siapa lagi yang pernah ketipu coba? ada nih, aku pernah mesin jahit Gua aja ketipu. pernah ketipu 13 tahun. Kalau dia ketipu 13 tahun. Itu lain. Itu no comment. Oh my god. And it was right in front of our eyes. Coba dong kalian yang pernah ketipu lagi. Oh ini ketipu tas dompet juga. Ya Allah. Nggak, ketipunya tuh kenapa nggak datang? Apa barangnya palsu apa? Iya ketipunya gimana? Apa kayak Naira udah transfer terus di blok atau gimana? Aku ketipu cowok, lah kalau itu udah banyak yang gitu, makanya hati-hati dan Kayaknya Mami juga waspada. udah pernah. Itu yang lagi live ketipu sama gue. Aku ketipu sama Cen. Gimana udah nasib tuh diketawain sama anak aku. Aku juga ketipu guys sama Pak Cen. Tapi untung berakhir bahagia ketipunya. Oh my god, how she even say that? Kalau Oh my tipuannya goodness. nggak berakhir bahagia, saya laporin polisi. Iya. Dilaporin di WhatsApp gue. Karena Penjahat, ketipu. Jojo, penjahat cinta ya. Nih, aku juga ketipu sama dia nih. Dia. Mafia cinta. Tuh, aku juga ketipu sama dia, tapi karena berakhir bahagia sudahlah ya. Masa kita mau melaporkan kebahagiaan? Oh my god. Cari yang Santa Hakim iya udah ditransfer terus dia minta transferan lagi apalah terus diblok. Sama aja. Oh banyak Kak ternyata ya. Iya, Mami. Mami aja yang gaptek gak bisa belanja online. Berarti Mami nggak pernah ketipu. berarti aku selamat ya. Aku nggak pernah
belanja online karena satu nggak bisa, kedua aku tuh pusing orangnya nggak rajin gitu mau ngeliat-liat apa. I stick with only one platform. Which is I'm not gonna say it. Tokopedia. Ya ampun tuh beli handphone, What? udah ditransfer lalu diblok. I would be ashamed of using Tokopedia too. yeah. It's just the same. Totalnya baru 1 juta sih, tapi karena keburu Nairanya keburu sadar ini ada keganjilan, dia minta asuransi nggak ditransfer lagi. 957. It's tools. Oh, itu Is that- 775. Terlalu murah lah. 875 with ongkir How is much last 9. time we buy Grizzly for? 3 million? 4 Yeah. million? A couple of them. Ya biasanya Ya ampun kasihan nih Joy Mahulete, sedih banget kan mana buat pesanan roti ovennya nggak dikunjung datang, ketipu beli open, kasihan ya. Sabar ya, mudah-mudahan tuh orang yang Ada makan yang kasihan. yang makan uang tipuan berkah ya. Ada yang Amin. kasihan, yang ketipu sama ini IO untuk keperkawinan. Oh, IO-nya itu viral. Menikah pada heyday. cuma Makanannya ada nggak IO. ada. In your wedding day, can you imagine that? Everybody come for your wedding and it's like there's no food. Ketipu setelah aku kena tidak. Nah bener. And the wedding too. Sometimes. Yes. And it's like the food. But sometimes they're not invited. Wedding crasher. But sometimes Coba they're not tanya, invited. ada yang sudah pernah ikut wedding crasher? What is wedding crashers? So you don't get invited, you just wanna go eat. So it's just like get something and just. Lagi cerita ada yang ketipu wedding I'm gonna katanya. do that. We weren't Naira even melongo. I have Where? done that. I have. Beli pakaian mana buat anak lebaran, aduh kasihan banget. Yeah. Beli baju buat lebaran ya, So, kasihan ya. the bride is gonna think that I'm a friend of the groom. Banyak banget ya yang ketipu ya dari tadi loh aku bacain. And it's like, hi, congratulations. Nah, karena aku tuh baru paham banget ya. Aku baru paham banget kalau banyak banget penipuan di Instagram. Nah, untuk kalian yang suka follow atau suka penasaran dengan makanan-makanan yang aku review, mohon maaf aku tuh Use nggak the pernah rainbow one, Joe. nggak pernah ngecek Instagramnya asli atau enggak, bener atau enggak. Yang aku review adalah makanan yang enak aku post. Nah, kalau misalnya ada yang dari aku ya, misalnya ada dari aku setelah aku iklanin lalu kalian tertipu, mohon maaf ya. Kalian harus lebih hati-hati. Ah, my god. Tuh tipu sepatu, kalau beli kucing cek yang beratnya mereka. Mereka satu saudara orang dia udah ngerti kalau beli Satu apa? kucing harus satu saudara apa enggak. Aku ketipu ternyata mertuaku bermuka dua. Gak boleh mertua. Itu kayak aku beli kayak kasus Nih, reseller mami dari Batam WA nggak jauh dari rumah saya. Tolonglah samperin. Ada WA dari reseller jual aku di Batam. Aku belum bisa buka karena aku lagi live. Tolong disamperin ya, gitu. Salam dari Naira. Kenapa dia diblok gitu? Tuh kecuali Yemima double cheese ya, ini terpercaya makanan yang selalu aku review. ada suki mana? Diambil ibu, tinggal segini lu ditinggalin duit sama gue tinggal segini, kemana duitnya? Mana? Itu ibu. Enggak ada ibu. Nggak ada. Makanan apa? Lagi ribut masalah Bukan ya. ketipu gue. Lagi ribut biasanya kalau aku dalam perjalanan itu yang megang uang itu supir. Suami aku ngasih Biarin sejumlah lah, uang ke jajan supir. Tiba-tiba kalau mau pulang kan dia suka kasihin balik. Kok uangnya habis? Katanya aku yang pakai. Ya itu ya kalau rumah tangga itu. Tapi buat ngakak aja sih kalau rumah tangga ya. Ya kalau Ujung-ujung. dibelain. Kalau Kamu rumah mulai beralih sekarang kamu dewasa. listen ya. Rumah tangga itu uang istri, uang suami, uang istri. Ingat gitu. Nah, lu pikir siapa yang ketipu? Equality. Hah? Oh, equality dari mana equalnya? Feminism. Uang Hey, you got istri, more women. uang istri Hey. punya istri. Nih kita lagi nyetir. We women get more money, you get more human rights. Gimana tuh?
What does that mean? You're not going to have any human. Awas. Sorry ya, Kakak katanya apa? Marriage is like keluarga aku it's rusuh. two-way street. Marriage is two-way street. Yeah, your mom's driving a Hummer. I'm riding a bicycle in Mumbai. That's what it's like. Interesting. Ibu Fitri, itu tanggapan tentang anak tiri, papahnya gimana? Papahnya sudah ikhlas, lillahi ta'ala ya. Udah, netizen jangan suka manas-manasin ya. Nggak ada yang panas lagi. Udah, peace, oke. Alright. Nonton live aku buat ilmu naik ya. Sambil ngemil kayak kita. Tadi aku mau ke rumah Bu Ocha, cuman aku capek banget baru pulang, jadi aku udah izin. Mohon maaf nggak bisa hadir di ulang tahun anaknya. Stop. Nah, cakep kan? Arini Ramadhani 2306. Itu pelajaran sore dari aku. Ingat ya guys, kalau suami istri itu uang istri, uang suami, uang istri. Oh. Apa ini? Rifan. Oh, makasih. Oh, diganti 1 jutanya. Alhamdulillah. Karena kamu ikhlas, Naira. Liatin dong ke netizen. Liatin. Naira ikhlas karena Daddy yang ikhlas. Oh, diganti ya, udah uang. Kayaknya dia sengaja deh ngajak live curhat di depan mama bapaknya. Biar diganti, guys. Kayaknya dia modus ya. Aja. Hey, yang ngajak live itu siapa? Mami, ya. Oh, bukan modus. Cepetan minta dibeliin mainan. Tuh kakak punya duit banyak banget. Minta Oh. duit sama kakak. Beli yang telur itu Jo, Wah, beli lagi, dia tolong lagi. Dia sayang, Jojo sayang kan sama kakak. Kakak lagi bokeh, Jo. Itu dia banyak. Ini buat tabungan, Jo. Kamu di situ. Buat tabungan. Oh. Itu adiknya disuruh minta beliin sama kakaknya apa-apa karena baru dapat uang, katanya itu uang buat tabungan. Baik ya dia ya. Kamu live pakai sama Dana mau. Enggak. Stop. Malu. Dia nggak mau, kalau dia itu cinta banget sama Naira. Dia tuh nggak boleh Naira dikerjain, walaupun dipecandain dia nggak suka. Jojo terlalu cinta sama kakak Naira. Emang iya? Clear berarti ya. Aku lebih love kakak Naira daripada Daddy. Yeah, I win, guys. Oh my god, karena duitnya lagi di sini. Aku lebih love kakak Naira daripada Dedi gitu, ya ampun. Kalau Mami lebih love siapa? Mami nomor berapa? Mami nomor Lah. 2. Daddy. Kakak Kira nomor 3. I'm doing my little dance. Tahu nggak kalau nomor 4 tuh kalau naik ini ya mobilnya di belakang loh. Jojo itu sayangnya nomor 1 kakak Naira, nomor 2 Mami, nomor 3 nggak tahu siapa, nomor Era. 4. Oh ya. Oh my god, no wonder she forgot my age. Kavit. Nomor 5. Kok mundur terus? Nomor 4 siapa dong? Mega Wanti, thank you. Kalau 1, 2, 3, 4, 5. Iya benar juga benar. Untung Jojo cuman bilangnya katanya 4. Kalau 5 bingung. Langsung RJ 5. Kak Fitri normal kan gak lesbi? Astagfirullahaladzim, nauzubillahimindzalik. Ya Allah, gosip apalagi yang dihempaskan sama geng sampah itu guys. Mudah-mudahan dia selamat dunia akhirat ya. Nah itu aja. Gak bisa ditawarin. Girl, why would you say? First of all, sexuality orang itu their own business, their own private matter. Apaan? Di netizen bilang sekarang gue lagi digosipin lesbi sama Niki. Gimana dengan Amelia ya? Amelia coba lo nonton deh. Gua udah ini apa? Kamu lesbi. Terus apa lagi? Coba bagaimana menurut suami? Saya lagi digosipin punya simpanan cumpu. Jangan mau guys sama dia mah kalau sama cewek lain pelit. Aku udah tahu dia mah pelit. Udahlah janganlah. Apa kalau bahasa Cinanya? Bukan bokangguan apa namanya? Bukan. Bukan apa kalau sia-sia lah. Bosiau, bisa. Bosiau. Bocai. Bocai. Tuh aku
Kalau sama dia jangan guys. Aku mah sebagai istri kasih tahu ya sama perempuan. Bocai sama dia mas. Nggak bisa dapet cie dari dia. Gak akan dapat duit dari gua, paling dapat rumah, mobil, apartemen. Aduh, apalagi nunggu Jadi nomor 1. nomor sebelum maghrib ya kita menghibur. Jadi nomor 2. Jadi nomor Bonau, artinya bonau apa bonau? Gua tuh ACDC gitu. Kamu enggak. Bolui, coba kasih artinya apa bolui itu biar Bolui aku. tuh ada duit. Oh bolui. Aduh, bocai aja deh, udah paling bener tuh bocai. Ya udah lah, jadi mau nomor berapa aja bodoh lah. Yang penting jadi sayang ke nomor kamu tetap nomor 1. Waduh, lagi ada yang menyesal abis. ada yang nomor 1. Enggak deh, kamu mau jadi siapapun yang sayangnya terserah, tapi jadi selalu sayang sama kamu nomor 1. Oh, so sweet. Tapi kalau kamu main-main, tak delete loh. Apa nih? Namanya delete. Apa yang delete? Delete. Semua delete. Delete. What I don't know what you're talking about. Ngancem ya guys. Dia kan selalu bilang nomor 1. Oh, I'm just kidding. Nangis. Ya Allah. You are the love of my life. Lu sedih. Bercanda. Sini dia. Aduh cinta sakit hati. Jadi air mata sore ini itu timbul karena dia bilang nomor 1 cinta kakak Naira, Dedi nomor 4. Kayaknya dia mikir ya, kok bapak gue jadi nomor 4 katanya. Udah mah ya, bapaknya juga nggak ada yang sayang lagi selain dia. Jadi dia mikir guys, diralat sama dia nomor 2. Katanya kakak Naira tetap 1. Jangan sekali-kali kayak Chelsea. Oh my god. Don't tell. Don't say that. Keluar dari Jadi Jojo itu hatinya mellow guys. Gak apa-apa. Dia selalu At least he has feelings. Yeah. Nggak dingin gitu. Not like how some parents teach their son. Pijit dulu. Aduh, sampai keringetan. Oh ya Allah, keringet dingin. Enggak, keringet panas banget ini. kok seorang ayah tega sih anaknya dituntut hukum begitu walaupun gimana itu kan Anda kandung. BCI Bali, kamu dengar ya. Kamu dengar nih ya karena kamu dari Bali kamu dengar ya. Saya itu tidak ingin menanggapi. Ya jangan mengganggu kebahagiaan keluarga saya. Saya tidak akan mengomentari hal-hal yang menurut saya sampah. Tetapi ini perlu kalian ketahui semua ya. Nih aku mulai marah nih. Aku mulai marah ini benar. Oke, gua out. I'm not a part of Tetapi it. gini ya. Masalah kenapa akhirnya aku akan menanggapi serius masalah ini. Pertama, Stop doing saya that. tidak pernah memberikan handphone kepada siapapun. Kedua, tiba-tiba handphone itu ada di tangan orang lain. Yang saya pertanyakan, kenapa handphone yang saya pinjamkan digelapkan? Kedua, pertama itu ya tadi ya. Kedua, kenapa tiba-tiba chatting saya ada yang diedit dan gak diedit itu menjadi konsumsi publik? Berarti ada illegal access di dalamnya. Oke, jadi saya harus cari tahu dari mana geng sampah itu bisa mendapatkan berita-berita yang sebagian memang chatting saya, yang sebagian diedit. Yang saya tahu, saya pernah meminjamkan handphone ke salah satu orang. Ya, ingat ya, ke salah satu orang, lalu digelapkan ada di tangan orang lain. Oke, itu gunanya kenapa akan saya bawa ke jalur hukum, biar tidak ada orang lain yang dirugikan atas kecerobohan saya. Gitu ya, karena saya tidak pernah memberikan handphone itu ke orang lain. Yang saya tahu, saya meminjamkan handphone itu ke orang lain lalu digelapkan. Harus dipahami karena ini sudah menjadi meresahkan semua teman-teman saya yang ada di dalam chattingan itu. Oke, paham ya? Tujuan saya adalah apa? Untuk belajar. Agar apa? Apapun perbuatan yang melanggar hukum harus siap menerima resiko hukum. Saya sudah emosi.
Dah gitu aja ya. Oke, Mam. Oke, Mam. Oke, Mam. Okay, Judge Fitri. Okay, Kira, which one do you want? No, wait, it's a surprise. It's a surprise. I know it's right in front of you, but I'm gonna. Jadi jangan tanya-tanya lagi. Kalau masalah handphone saya itu tidak merugikan orang lain, orang-orang juga nggak ada yang komplain ke saya atas kecerobohan saya, mungkin saya tidak akan mengambil jalur hukum. Harus dipahami, saya tidak pernah memberikan handphone saya ke orang lain. Saya hanya meminjamkan handphone itu ke orang lain, lalu digelapkan sama dia. Entah itu dijual, entah itu dihilangkan, atau entah itu dipindah tangankan, saya nggak mau tahu. Biar nanti polisi yang mencari tahu seperti apa kejadiannya. Ya. Mana yang udah? Udah. Kamu udah tadi udah. Jadi gitu ya, tolong dipahami. Bukan ulahnya Pak Cencen, ini saya, karena bagaimanapun saya orang lain. Saya pernah menyayanginya, iya. Tetapi dia harus belajar apa yang dilakukan itu menyakiti banyak orang. Kalau saya yang disakiti, saya nggak masalah. Tapi kalau udah banyak orang lain yang dirugikan, kok sepertinya saya tidak berbuat apa-apa. Gitu. Jadi harus dipahami, saya tidak ingin bertengkar dengan siapapun, apalagi itu anak tiri saya, tapi dia harus tahu resikonya apa. Ingat, saya tidak pernah memberikan handphone itu ke dia, dan dia menggelapkan handphone saya. Itu dulu dipahami, ya. Jangan narang-marang, ntar berkerut ya bener. Terima kasih yang sudah menyemangati. Ini gara-gara penjelasan penipuan kucing. Saya pernah bahas di live, dia juga nggak tahu kenapa HP itu bisa dihomo. Biar polisi yang cari tahu, ya. Ini kan negara hukum. 1000 kali kamu bilang tidak tahu, 1000 kali juga polisi akan bertanya kepadamu. Anak kandung aku ada 3, sayang. Juli mance, maksud digelapkan itu bagaimana? Maksud digelapkan gini ya. Ini handphone nih. Kamu nggak punya handphone saat itu karena handphone kamu rusak. Lalu dengan kebaikan saya meminjamkan nih. Kamu boleh pakai handphone saya. Dari kantor pinjamin mobil. Lalu tiba-tiba handphone yang saya pinjamkan ke orang itu menjadi berita yang meresahkan semua orang karena terjadi akses illegal logging di situ. Illegal logging lagi, illegal access. Karena terjadi illegal access di situ. Lalu saya menanyakan kepada aparatur negara, kepada pengacara saya dan kepada aparatur negara. Ceritanya begini. Oh, kalau begitu handphone kamu digelapkan. Itu ya, pahami. Jadi jangan bilang saya nggak tahu ada di mana, ya jawab aja nanti sama polisi ada di mana handphonenya. Itu. Saya udah cukup diam lah. Saya juga udah cukup kalian bully saya dengan segala apa, saya cari muka, saya palsu, saya apalagi ya. Saya nggak pernah gubris, tapi lama-lama ini menjadi resah. Apalagi hari ini saya dengar berita ada dari chatting handphone saya itu dipakai sama apa ya, dipakai sama orang yang selalu mengganggu hidupnya Niki untuk konferensi pers. Itu sudah mengganggu sekali kenyamanan saya. Ya udah. Ayo sini Bang. Dibawa aja dulu. Kembali Bang, enak tahu. Iya. Itu namanya telur apa sih Kak? Hah? Squishy egg. Stress something. Gitu dong Kak bertindak. Come on, kamu lagi marah-marah jadi diri pupuk. Gini ya, semut aja, kalian tahu ya, semut aja kalau diinjek itu gigit balik. Saya itu bukan udah diinjek lagi. Kamu tau lah saya diapain. Boleh dong sekali-kali saya lawan. Boleh dong sekali-kali saya kasih pelajaran. Ya kan? Tolong dipahami. Saya bukan cari keributan. Saya hanya bereaksi dari atas aksi orang-orang itu. Why you wanna buy squishy poop?
Wait, didn't? The brown one. Gue natarin. Yeah. Dibenyak-benyak ya. Jadi itu ya. Jadi nanti kalau sebelum saya menjadi ramai di berita, oh saya melaporkan siapa, kalian harus pahami dulu. Ya. Kalian harus pahami sedikit ada peribahasa, semut diinjek aja dia bisa gigit. Saya itu bukan diinjek lagi. Dilindes. Kata anak saya dilindes gitu. Jadi boleh ya saya membela diri dan bukan saya yang akan mencari keadilan ya. Ikutin aja lah prosesnya. No, it's mine. It's mine. Stop that. Does not take you when I live. Ibu Fit di sebelah lagi live jelek-jelekin Bu Fit. Ya nggak masalah, mau jelekin saya kek, mau apa kek, saya udah nggak peduli juga gitu. Buat saya membela satu orang Nikita Mirzani yang kalian tahu sendiri memang dia dijolimi sama geng sampah itu, buat saya ya berkah lah. Kalau mereka membuat cerita ini itu ya itu udah bagian dari permainan karena memang saya kan lagi dibenci. Tetapi masalah handphone yang akan saya bawa ke jalur hukum karena sudah banyak banget orang yang dirugikan dan diresahkan dengan masalah handphone itu gitu. Paham ya? Udah nggak lucu, udah anak kecil lagi, udah dewasa. Udah cakap buku. Jadi kalau saya ditanya pendapat saya tentang apa ya? Tentang rumor-rumor yang ditimbulkan sama pembencinya Niki, saya emang nggak peduli. Sekarang yang akan saya ambil tindakan ini karena sahabat-sahabat saya pun merasa terganggu dengan masalah illegal access itu gitu. Setelah saya pikir-pikir, hari ini ada konferensi pers yang benar-benar bikin saya marah gara-gara handphone lagi. Mau nggak mau ini akan saya bawa ke jalur hukum. You make me laugh. Di sini banyak bukti, banyak saksinya pada saat saya menyerahkan handphone itu, bahwa saya hanya bilang saya pinjamkan handphone ini sampai saya pinjamkan handphone itu sampai handphone dia ini selesai diperbaiki. Tiba-tiba ada di tangan orang lain. Namanya apa? Gelapan kan? Gitu. Ya, boxnya ada semua di saya. Handphone saya kok itu. Kan box. Invoice-nya pun ada. mau yang jualnya disuruh datang pun ada. Utangnya pun ada yang jualan. What do you put in this? Tanggapan Kochen gimana? Ya tanggapan dia Sudah gede, sudah cakap buku. sudah hari ini saya tanya terakhir kalinya, ya sudah besar, sudah cakap hukum, ya dia semua perbuatan ada akibatnya. Itu aja. Ada satu orang pun di Indonesia ini yang membawa hukum. Iya, sebentar lagi maghrib. 10 menit lagi, 5 menit lagi ya. Ayo, yuk, come on, let's go. Jojo ya Allah. Let's go poop. Poop? Small poop. This is big poop, that's small poop. I thought you guys were gonna like I'm big poop? Yes, small. Jangan bawa ini dong. Kita taruh sini. It's really nice. Don't bring that. What you doing? No way, don't do that. You're gonna fall. Bagus Jaya Santoro sudah. Okay, let's go. Kalau saya sudah bertindak, artinya saya sudah pikirkan matang-matang apa resikonya, apa dampaknya, bagaimana ke depannya, gitu ya. Yeah. Itu aja sih. Saya nggak mau banyak komentar di sini. Saya warga negara Indonesia. Saya berhak juga, terutama untuk anak-anak saya yang di sebelah ini juga dia perlu keadilan untuk ibunya. Jadi kalau saya biarkan seolah-olah saya itu nggak punya nyali untuk membela nama dan martabat keluarga saya. I'm trying to eat like a ball of ice. Yes. Like little balls. Yeah, that was fun. That's what she said. Like boba. Yeah, but they're ice. But they're ice.
soda. Yeah. Oh my god. Had 99, thank you. Oh, what did they say? Apa nggak sebaiknya dipanggil? Saya sudah tidak ada tenaga lagi untuk berbicara atau untuk mendamaikan anaknya dengan bapaknya karena 2012 sampai hari ini 2021 hampir 10 tahun saya sudah cukup bersabar untuk mendamaikan. Semua perasaan saya korbankan, bahkan anak saya pun saya korbankan untuk kedamaian suami saya dan anaknya. Oh, nice. Kalau sekarang saya terus diganggu dengan hal-hal yang sama, tentunya saya menjolimi anak-anak saya yang lain. Jadi kalian mau bilang apa nanti ke saya? Kalian mau bilang saya apa kek? Saya jahat kek? Apa kek? Lillahi ta'ala, hanya Allah yang tahu bagaimana hati saya, apa yang sudah saya kerjakan, apa yang saya sudah perbuat untuk semua, untuk kedamaian semua. Tapi akhirnya terus saya yang diginikan, ya mau nggak mau saya harus bertindak. Don't drink it, okay? Don't drink it. If you drink it, I will make you more. You will? Yeah. That's really nice. Don't drink it. No, I won't. There's no more honey. Semua sudah Abis madu. Elena Yucil, ya kamu simak aja, ya kamu nggak usah marah-marahin saya begini, kamu kan nggak tahu apa-apa. Kepo, suruh dipanggil baik-baik. You think we can talk with her? No. Who's that? Oh. Did you hear that? I heard a cough. That's a lot. No, it's not. It's just the air bubbles. Bentar lagi sholat nih, lagi nunggu azan. Dia selain itu jadi batu. Baju aku, ya ini Zoal. Ini Zoal terbaru. Tapi kayaknya habis warna ini. Tapi kamu bisa hubungi reseller, mungkin mereka punya. Kok gitu? Karena asik. Ini kemarin kamu ambil dari rumah kakak. That's it out. Nasi kan. Mau dibenerin. Usah kita benerin. Gak bisa. Udah nggak bisa kalau gitu. Di microwave. Jangan atuh. Mau yang mana? Iya kan harus melehin dulu. Jangan ada ini. Manis-manisnya. Itu Bu. Ini. So, Jojo, Apa? Mandi Sal? Aku mau benerin Dia slime aku. diajak mandi. Coba masukin ke air panas di bak. Sabar tiada batas, tapi harus tahu menetapkan sabaran itu. Terima kasih. Itu maksudnya. Chelsea diusir sama Kochen. Tidak ada pengusiran di rumah ini. Kalau seorang ayah ingin mendidik anaknya dengan caranya, tentu semua orang juga harus mengerti. Semua rumah itu punya aturannya. Kalau misalnya ayahnya ngelihat dia pakai baju yang pendek mana-mana, boleh dong dilarang. Kalau misalnya dia pergi keluar malam, pulangnya jam 1, jam 2 malam, boleh dong dilarang, ya. Tapi kalau misalnya larangan untuk kebaikan itu dianggap, oh dia dimarahin, ini itu ya saya juga nggak bisa apa-apa. Ini saya harus bicara biar kalian tahu permasalahannya itu apa. Tidak mungkin seorang ayah mengusir anaknya dari rumah, ya. Tapi kalau tanggapannya dengan dikasih pengertian, oh ini tuh Jakarta bukan Bali. Kalau di Jakarta ke mall ya pakai baju biasa, jangan pakai bikini. Kalau itu nggak diterima, ya saya bisa apa? Gitu kan. Beberapa kali juga di mall saya selalu beliin baju karena memang agak minim. Kadang-kadang boleh tanya ke orang-orang jet. Saya sering banget ngajak dia masuk ke situ kalau pakaiannya minim, akhirnya saya beliin jaket. Itu udah sering banget terjadi. Tapi ini saya harus bersuara ya, biar kalian itu, ini karena saya akan bawa ini ke masalah hukum. Jadi sekali aja saya bicara biar kalian itu paham semuanya.
Kalau kemarin saya disalahin digini gitu, suami saya juga disalah-salahin, saya diam karena saya ngerasa ya sudahlah nanti pun akan berhenti. Tapi kan enggak, selalu di pojokan, selalu begini. Kalau kalian punya anak, apalagi anak gadis, tinggal di Jakarta, ini bukan Bali ya, pakai baju minim, pulang selalu malam, saya selalu menjadi bantalannya untuk bilang bahwa dia sudah minta izin ke saya karena saya kepengen dia nyaman di rumah ini. Itu ya. Tapi lagi-lagi ketahuan. Akhirnya saya nggak tahu mau ngomong apa, sehingga ayahnya pun akhirnya sering berantem dengan saya. Pada saat anak itu ada di rumah ini, 99% kalau saya berantem sama suami saya itu hanya membela dia, karena saya nggak mau dia dimarahin. Itu ya harus dipahami ya. Kenapa dimarahin? Ya itu kalau nggak seputar pakaian, seputar pergaulan, atau keluar pagi, keluar malam, pulangnya malam. Gitu, nggak mungkin seorang ayah tiba-tiba marah tanpa sebab. Bukan orang gila dia, gitu. Ya, boleh ya saya menjawab sekali gitu untuk masalah saya dengan anak tiri saya. Stop. Stop. Anak saya ketawa tuh sebelah. No, we were laughing. Kita. Jadi gitu ya. Nih saya kasih tahu, kalau katanya bapaknya marah-marah, iya memang marah-marah terakhir sampai berantem, sampai memang dia dipukul, benar. Karena pada saat itu ayahnya baru operasi, dia kepengen di rumah, tiba-tiba dia pergi pulang dan saya lagi yang menutupi. Tetapi dia keluar masuk dari pintu sini, dikasih tahu baik-baik, dia teriak. Bapaknya lagi tidur di kursi itu seperti biasa. Lalu datang ke sini, dia teriakin bapaknya, terjadilah perkelahian itu. Aku lagi main basket. Kamu lagi main basket ya? Ya, untung dia nggak ada. Untung dia nggak ada. Sampai tidak mau pulang. Sampai nggak mau pulang. Ya itu pokoknya memang benar gitu loh, sering dimarahin ya alasannya itu. Ibunya tahu kok. Ibunya tahu kok selalu kalau bapaknya habis marahin anaknya saya lapor kok ke ibunya, dan ibunya setuju kok untuk anaknya dididik saat itu. Setuju kok. Saya masih ada chatnya bagaimana saya senang akhirnya waktu yang hilang bisa ditebus oleh ayahnya untuk membahagiakan anaknya. Apalagi soal materi, apa yang dia mau selalu ada. Tapi lagi-lagi kalau dia tinggal di rumah ini, ya harus ikutin aturan yang ada di rumah ini gitu. Karena kan dia masih kecil. Give me the papa. Shut up. Naira pernah diomelin kocan nggak? Enggak. Kapan? Enggak sih. Coba tanya, ini ada yang nanya. Kamu udah pernah dimarahin? Malah ngakak selalu kalau ngomong. Bagaimana dia sama anak tiri aja baik, apalagi sama anak kandung. Warga Saturnus, persiapkan kekuatan Sailor Moon, bersemangat, follow ya Instagramnya Sailor Moon. Aku tuh kadang-kadang sama dia juga suka kesel ya. Kadang-kadang dia tuh suka nge-up berita yang sebetulnya saya nggak mau orang tahu gitu. Tapi sebetulnya dia ada benernya juga sih. Pada akhirnya pun saya harus berbicara kan. Karena kayak gini ya, kayak saya didorong, lama-lama saya masuk jurang gitu ya. Saya sekarang harus kasih tahu ke kalian gitu, biar apa gunanya, biar ada pemberitaan yang seimbang, karena nggak berhenti gitu. Naira anak pertama saya, Keira anak kedua, Renzo anak laki-laki satu-satunya. Rinso. Oh my god, I love Rinso and Sunlight. Oke, udah maghrib ya. Pokoknya gitu ya penjelasan dari saya. Sorry, mudah-mudahan kalian mengerti kenapa sampai hari ini saya akhirnya harus bersuara dan akhirnya harus membawa masalah handphone ini ke jalur hukum. Karena apa? Karena ada pelanggaran hukum di situ. Terima kasih untuk yang sudah nonton 4.913 yang berwarga beragama muslim. Jangan lupa sholat maghrib. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Dan tadi tentang penjelasan penipuan online
Mudah-mudahan kalian tidak tertipu lagi. Hati-hati jika berbelanja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, maghrib.